Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai pembelajaran, silakan ketua memimpin teman-temannya untuk berdoa. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Terima kasih ketua kelas. Selanjutnya mari menyanyikan lagu untuk Indonesia Raya. Dan anak ibu silakan untuk berdiri bersiap-siap menyanyikan lagu untuk Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri dan dipandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah padaku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangga jiwanya, bangga badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, aduh negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, padaku negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Silakan duduk. Selanjutnya ibu akan membacakan absennya. Nanti yang dipanggil namanya silakan angkat tangan dan sebutkan lagi. Brijesia, Nur Aini, Adus, Fazia, Nolia, Nada, Adelia, Fahim, Bayu Prayoga, Fatur, Yafid, Ramadan, Sapi, Adli, Reza, Yoza. Oke, hadir semuanya anak-anak ibu. Nanti selanjutnya ibu ingin bertanya, pembelajaran kita semalam itu tentang apa? Apa? Kata sejarah. Yang kedua, apa kan? Iya, cerita fiksi. Iya. Masih ingat nggak manfaat dari pembelajaran karangan fiksi? Ayo, masih ingat nggak? Apa manfaatnya kita itu bisa pandai membuat karangan fiksi? Masih ingat? Apa kembali? Kalau kita pintar pandai membuat karangan fiksi, bisa dikirim ke mana? Ke majalah atau surat kabar. Kalau seandainya karangan kita itu diterbitkan, maka akan mendapat mendapatkan uang. Ya, itu sebenarnya ya. Selanjutnya manfaat pembelajaran kita sesungguhnya
mengetahui alasan kenapa ada perbedaan musim ya. Kenapa musim di Indonesia itu berbeda dengan musim di Amerika? Dengan mempelajari tata surya kita akan tahu ternyata ada penyebabnya ya. Oke anak-anak ibu, selanjutnya ibu akan membaca tujuan pembelajaran kita hari ini. Adapun tujuan yang pertama, apa? Tujuan yang pertama? Iya, dengan membaca teks fiksi, peserta didik dapat merinci tokoh-tokoh dan tempat atau latar dalam teks fiksi dengan benar. Tujuan yang kedua, dengan mengamati teks cerita fiksi, peserta didik dapat membuat gambar tokoh-tokoh dan alur atau tempat dalam teks fiksi dengan benar. Adapun tujuan yang ketiga, dengan mengamati video pembelajaran kedua, peserta didik dapat merinci ciri-ciri planet dengan benar. Tujuan selanjutnya, dengan mengamati video pembelajaran kedua, siswa dapat membandingkan planet-planet berdasarkan ciri-cirinya dengan benar. Tujuan yang kelima, dengan mengamati syair lalu aplikasi bulan bumi, peserta didik dapat mendeteksi interval nada dengan benar. Dan tujuan yang terakhir, dengan mengamati syair lalu aplikasi bulan bumi, peserta didik dapat merinci interval nada dengan benar ya. Itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi setelah selesai pembelajaran kita, diharapkan semua tujuan ini akan tercapai. Jadi anak-anak bisa melakukan apa-apa yang disebutkan dalam tujuan pembelajaran. Selanjutnya perhatikan gambar dalam slide ibu. Itu gambar apa itu nak? Planet, bumi dengan planet. Matahari itu planet dulu. Dengan ya benar, dengan planet Merkurius. Ya, sedangkan adalah gambar planet bumi, sebelah kiri adalah gambar planet Merkurius. Sekarang pertanyaan ibu, apakah kita manusia bisa hidup di kedua planet tersebut? Ya, kenapa? Jadi kita bisa hidup di planet mana? Iya. Planet Merkurius bisa hidup atau tidak? Apa alasannya? Kenapa? Karena panas katanya. Disimpan dulu ya jawabannya. Nanti setelah pembelajaran kita akan tahu jawabannya. Oke, untuk mengenal lebih dalam lagi setiap planet-planet yang ada, silakan anak-anak ibu menonton dulu video berikutnya. Pernahkah kamu memperhatikan benda-benda langit? Apakah kamu melihat bintang, bulan, matahari, atau benda langit lainnya? Adakah selain itu yang kamu lihat? Mengenal tata surya. Kelas 6 tema 9, subtema 1, pembelajaran 2. Sudahkah kamu melihat angkasa luar? Sekarang kita akan menjelajah angkasa luar yang terletak di galaksi Bima Sakti. Galaksi Bima Sakti merupakan galaksi tempat manusia tinggal. Di dalam galaksi Bima Sakti terdapat sistem tata surya. Apa itu tata surya? Tata surya adalah kumpulan benda langit yang orbit matahari atau semua benda langit yang mengelilingi matahari. Matahari ini adalah pusat dari tata surya. Kenapa matahari sebagai pusat tata surya? Alasannya karena matahari memiliki massa dan gravitasi terbesar dibandingkan dengan bintang-bintang di galaksi Bima Sakti. Gaya gravitasi inilah yang membuat planet-planet dan benda lainnya di orbit matahari. Planet yang orbit matahari ini
ada 8. Pertama, Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Kira-kira seperti apa ya planet itu? Ini penyebarannya. Matahari adalah bintang raksasa yang sangat panas. Suhu di permukaannya hampir 6.000 derajat Celcius. Suhu inti matahari mencapai 15 juta derajat Celcius. Namun, matahari hanya tergolong bintang sedang. Masih banyak bintang besar yang jauh lebih panas dari matahari. Matahari merupakan pusat dari tata surya. Matahari ini dia buka bola gas panas. Kelihatan ya kayak apa panasnya matahari? Terbayang gak tuh sama kamu? Kita ada di bumi, terkena sedikit cahaya matahari itu udah hangus ya. Apalagi jika kita di tata surya sana atau di luar matahari sana. Betapa panasnya matahari itu. Tahukah kamu, diameter matahari ini 109 kali diameter bumi. Kalau dibayangkan sih, sekitar 1 juta bumi bisa muat di dalam matahari. Wah, kebayangkan, besar banget. Planet yang mengorbit matahari itu ada 8. Kita akan membahasnya satu persatu. Pertama adalah planet Merkurius. Planet ini merupakan planet yang jaraknya dekat dengan matahari, yakni sekitar 58 juta kilometer. Planet Merkurius ini adalah planet yang terkecil di tata surya. Keunikan dari planet ini adalah mereka cepat mengelilingi matahari, namun berotasi sangat lambat. Sama dengan 30 hari di bumi. Planet ini beredar mengelilingi matahari membutuhkan waktu 88 hari. Lama juga ya. Suhu terpanas di planet ini 449 derajat Celcius. Suhu terdingin minus 170 derajat Celcius. Venus merupakan planet terdekat dari bumi. Venus sering disebut orang sebagai bintang gejolak atau bintang fajar karena Venus tampak seperti bintang di langit timur sebelum terbit matahari dan bersinar terang di langit barat sebelum matahari terbenam. Venus merupakan planet terpanas di tata surya. Venus ini memiliki lapisan atmosfer tebal yang dilapisi awan. Oleh karena itu, pancaran sinar matahari terperangkap di dalamnya. Awan yang mengelilingi Venus menjadi salah satu keunikannya. Awan tersebut terlihat indah karena memantulkan cahaya matahari. Enggak, Venus terkenal sebagai planet paling terang. Venus ini merotasi searah jarum jam, berbeda dengan planet lainnya yang berlawanan arah jarum jam. Oleh karena berotasi terbalik, sehingga matahari terbit di Venus bukan di timur, melainkan dari arah barat, sedangkan terbenam di arah timur. Satu hari di Venus sama dengan 243 hari di bumi. Sangat lama ya. Planet ini berwarna putih kekuningan. Venus mengelilingi matahari itu membutuhkan waktu 1 kali selama 225 hari. Lama kan? Bumi disebut dengan planet biru karena sebagian besar bumi ditutupi oleh lautan sehingga tampak biru. Bumi diselimuti oleh atmosfer yang fungsinya untuk menyaring panas matahari sehingga kita tidak terbakar. Bumi menempati posisi ke-6 planet terdingin serta urutan kedua planet terpanas. Suhu terdingin di planet bumi ini mencapai minus 88 derajat Celcius tercatat di stasiun Antartika. Sedangkan suhu terpanas di bumi ini adalah 58 derajat Celcius, itu ada di gurun Libya dan membentang dari bagian timur hingga ujung barat Laut Sudan. Permukaan bumi ini terdiri dari 70% air dan 30% daratan. Warnanya biru kehijauan, memiliki jarak
65 hari. Kita lanjutkan ke planet Mars. Mars merupakan planet yang dijuluki sebagai planet merah. Satu hari di Mars ini sama dengan 24,6 jam di bumi. Warna dari planet Mars ini adalah kemerah-merahan karena berasal dari oksida besi. Jarak antara planet Mars dengan matahari itu sekitar 280 juta kilometer atau 142 juta mil. Untuk komposisi atmosfernya itu antara lain karbon dioksida, nitrogen, argon, oksigen, dan uap air. Oh iya, atmosfer di planet Mars ini 100 kali lebih tipis dari bumi dan menyebabkan Mars sulit untuk mempertahankan panas. Sekarang lagi diteliti oleh para ahli loh untuk manusia kemungkinan tinggal di bumi. Itu adalah fakta terkait dengan planet Mars. Sekarang kita akan melanjutkan tentang planet Jupiter. Jupiter adalah planet yang paling besar di tata surya kita. Jarak dari matahari itu sekitar 778 juta kilometer atau 484 juta mil. Dia memiliki satelit terbanyak loh, yaitu 75 satelit. Warna permukaannya itu tampak berlapis-lapis dengan kombinasi warna oranye dan putih. Hal ini disebabkan oleh pada besar yang berpusat di atmosfernya. Atmosfernya terdiri dari nitrogen, helium, metana, amonia, dan es air. Diameter planet ini adalah 14.860 km. Untuk satu kali putaran, Jupiter itu mengelilingi matahari membutuhkan waktu 11 tahun 315 hari atau 11,8 bulan. Sama kan? Jupiter ini sebagian besarnya terdiri dari Pluto. Jupiter ini memiliki satelit terbanyak, yaitu 75 satelit. Planet Saturnus. Saturnus kita kenal dengan planet bercincin. Cincin yang mengelilinginya tersebut terdiri atas bebatuan, debu, dan es. Suhu tertinggi di planet ini minus 173 derajat Celcius dan suhu terhangatnya minus 113 derajat Celcius. Meski suhunya itu dingin, namun suhu intinya itu sangat panas, mencapai 1700 derajat Celcius. Tinggi suhunya ini dipengaruhi oleh ukurannya. Diameter dari Saturnus ini sekitar 116.460 km, hampir 10 kali lipat dari bumi loh. Jarak planet Saturnus ini dengan matahari itu sekitar 1,4 miliar kilometer atau 886 juta mil. Waktu yang diperlukan untuk di matahari itu satu kali adalah 29,5 tahun. Lama ya? Planet Uranus. Planet Uranus ini juga memiliki cincin loh, tapi tidak terlihat jelas seperti planet Saturnus. Planet Uranus berputar miring karena porosnya yang hampir sejajar dengan orbitnya. Planet ini berwarna biru muda. Waktu untuk mengelilingi matahari adalah 84 tahun. Untuk rotasi pada porosnya itu adalah 17 jam. Suhu terendah adalah minus. Pernahkah kamu memperhatikan benda-benda langit? Apakah kamu melihat bintang, bulan, matahari, atau benda langit lainnya? Adakah selain itu yang menarik? Seperti yang kita ketahui bahwa di bumi ini satu hari itu adalah 24 jam, sedangkan satu tahun dibuatkan 365 hari. Kita 116.460 km, hampir 10 kali lipat dari bumi loh. Jarak planet Saturnus ini dengan matahari itu sekitar 1,4 miliar kilometer atau 886 juta mil. Waktu yang diperlukan untuk mengelilingi matahari itu satu kali adalah 29,5 tahun. Lama ya? Planet Uranus. Planet Uranus ini juga memiliki cincin loh.
ini adalah paling jauh dari matahari. Jarak yang matahari adalah 4,5 miliar kilometer. Satu hari di Neptunus 16 jam di bumi, sedangkan untuk satu tahunnya adalah 165 tahun di bumi. Warnanya biru. Diameternya adalah 49.530 km. Satelitnya berjumlah 82. Tahukah kamu bahwa penamaan planet di tata surya berdasarkan nama-nama dewa-dewi orang Yunani kuno? Untuk kali ini sekian dulu, dan jangan lupa sampai nanti. Terima kasih. Assalamualaikum. Menonton video yang tentang ciri-ciri planet. Kira-kira udah paham belum tentang ciri-ciri planetnya? Ya, planet terdekat planet apa namanya? Merkurius. Planet terjauh? Ya, Neptunus ya. Selanjutnya, karena kita sudah mempelajari tentang non-fiksi, ya, sekarang kita akan belajar tentang karangan fiksi. Silakan anak-anak ibu membaca teks fiksi pada halaman 21 di bukumu. Ibu berikan waktu 5 menit ya. Silakan dibaca dan silakan dipahami. Halaman 21 ya Nana. Silakan dibaca dengan memahaminya. Sudah selesai anak ibu? Sudah mau dibaca? Sudah? Mana suaranya? Sudah dibaca? Ya, sekarang tepuk semangat. Ya, karena sudah dibaca, jadi diminta bagi dulu. Anak ini paham nggak tentang teks yang dibacakan? Siapakah tokoh utama dalam karangan fiksi yang baru saja kamu baca? Ya. Siapakah tokoh tambahan dalam karangan tersebut? Ya. Di manakah letak peristiwa pada karangan tersebut? Ya, di rumah Deo atau di depan rumah Deo. Berarti anak-anak itu benar-benar membaca dengan memahaminya sangat benar sekali. Selanjutnya anak-anak ibu lihat ini sudah kurang semangat. Ya, sekarang mari kita menyanyikan sebuah lagu. Ya, silakan ya lagu ambilkan bulanku.
PPDB-nya dipahami dan dikerjakan ya. Silakan mulai berdiskusi, Ibu. Sebelum lanjut ke diskusi, kita sepakat pengerjaan LKPD ini 20 menit. Kira-kira siap 20 menit? Siap? Oke, Ibu berikan waktu kesepakatan kita 20 menit. Silakan.
semua, dipersilakan kepada kelompok yang Venus. Silakan untuk mempresentasikan hasil produknya. Ayo kita berikan tepuk yang semangat untuk kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Venus. Ini hasil produk gambaran kami tentang judul Tetaplah Berada di Jalurmu. Tokoh utamanya adalah Deo. Ini dia gambarnya. Tokoh tambahan dari cerita Tetaplah Berada di Jalurmu adalah Ibu Deo. Ini gambar Ibu Deo. Selanjutnya, latar atau tempat cerita pada cerita Tetaplah Berada di Jalurmu adalah rumah Deo. Ini gambar rumah Deo. Tokoh utama Deo. Alasan jawaban karena pada teks bacaan di atas bahwa Deo yang mendominasi tokoh dalam cerita di atas. Tokoh tambahan Ibu Deo. Alasan jawaban karena Ibu Deo sesekali muncul dalam cerita di atas. Latar atau tempat kejadian rumah Deo. Karena latar dalam cerita tersebut adalah rumah Deo karena Deo dan ibunya bercerita di rumah. Kesimpulan, tokoh utamanya adalah Deo. Tokoh tambahan adalah Ibu Deo. Latar atau tempat dalam cerita tersebut adalah rumahnya Deo. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tanggapan? Luar biasa, bagus sekali yang Venus. Selanjutnya kelompok berdiri, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Merkurius akan menjelaskan ini menampil cerita utama ya. Tokoh tambahan Deo. Ini gambarnya. Tempat cerita halaman rumah Deo. Tokoh utama Deo. Alasan karena Deo sering muncul dalam cerita. Tokoh tambahan ibunya Deo. Alasan karena sesekali muncul dalam cerita. Latar atau tempat kejadian
Tempat atau watarnya adalah rumah Theo. Ini adalah gambarnya. Mungkin tidak terlalu bagus, tapi inilah hasil usaha dari kami semua. Tokoh utama Leo, alasan karena sering muncul di dalam cerita. Tokoh tambahan adalah Ibu Leo, alasan karena sesekali muncul di dalam cerita. Latar atau tempat kejadian di rumah Leo, alasan karena terdapat Ibu Leo dan Theo sedang berbicara di rumah. Kesimpulan, tokoh utama Leo, tokoh tambahan adalah Ibu Leo. Latar atau tempat kejadian atau peristiwa dalam cerita adalah rumah Leo. Sekian dari kami. Apakah ada tanggapan dari kelompok Merkurius dan Venus? Ada tanggapan Merkurius Venus? Tidak. Tidak ada katanya tanggapannya. Terima kasih Bumi. Silakan duduk. Inilah yang penampilan presentasi dari tiga kelompok. Ya, kelompok Merkurius, kelompok Venus, dan kelompok Bumi. Tepuk tangan yang meriah untuk semua kelompoknya. Setelah mempresentasikan hasil produknya, ternyata yang terbaik adalah kelompok Venus. Silakan kelompok Venus. Luar biasa ya. Presentasi luar biasa, gambarnya juga sangat bagus sekali. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini dalam teks fiksi. Apa judulnya tadi ya? Tetaplah berada Lea dalam jalurmu. Tokoh utamanya adalah tokoh tambahannya adalah latarnya di rumah Deo. Sudah paham sekali. Sekarang Ibu akan menyimpulkan secara keseluruhan hasil pembelajaran kita hari ini. Tadi ada pertanyaan Ibu di awal pembelajaran dengan menampilkan dua gambar. Satu gambar planet Bumi, satu planet Merkurius. Dengan pertanyaan, di planet mana kira-kira kita bisa hidup? Apakah manusia bisa hidup di Merkurius? Alasannya kenapa? Karena suhunya terlalu panas. Kenapa suhu di Merkurius itu panas? Karena terlalu dekat dengan matahari. Planet yang terdekat dengan matahari adalah planet Merkurius. Sekarang karena kita sudah selesai mempelajari pelajaran kita hari ini, apa yang kamu pelajari hari ini? Apa yang kamu pelajari hari ini? Apanya? Ciri-ciri planet dan apa? Dan karena fiksi dengan judul tetaplah berada pada jalurmu. Dari semua pembelajaran kita hari ini, apa yang paling kamu sukai? Mau apa? Membuat produknya ya, membuat produk gambar. Dan apa yang belum anak-anak itu pahami? Sudah paham semuanya, bagus sekali. Bagus paham semua. Oke. Untuk besok kita akan belajar tentang tema 9, subtema 1, pembelajaran ketiga. Silakan anak-anak Ibu mengulang belajar kembali pada malam hari di rumah masing-masing. Sebelum menutup pembelajaran, silakan ketua kelas pimpin doa dulu.